kami dari kelompok 10 mempresentasikan tentang keragaman dan komunikasi antar sosial budaya. Saya Lilis Anudia Sapitri, rekan saya Maria Herawati Suni, dan rekan saya Arisa Sarahmamurti. Poin hari ini yang akan dibahas yaitu yang pertama konsep keberagaman masyarakat di Indonesia, yang kedua jenis keberagaman di Indonesia, dan yang ketiga kita akan membahas karakteristik umum masyarakat majemuk, dan yang terakhir kita akan membahas tentang pengertian masyarakat majemuk dan ciri-ciri masyarakat majemuk. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang konsep keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama, mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, maksudnya seperti ini. Seseorang yang senantiasa mengantisipasi pada masa depan, mempunyai sikap positif, terus berwawasan, terus berperilaku terpuji, dan mempunyai keterampilan, kemampuan, serta keahlian yang memang sesuai kebutuhan pada berbagai bidang dan sektor. Terus poin yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan dicerminkan prestasi belajar peserta didik. Nah, maksudnya seperti ini. Nah, di berbagai usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku, alat pembelajaran, perbaikan sarana prasarana. Terus guna tercapainya mutu pendidikan yaitu prestasi belajar peserta didik. Terus poin yang ketiga, setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri. Nah, seperti halnya itu perbedaan fisik dari bangsa Filipina ya. Nah, memiliki kulit kuning langsat. Sebagian bangsa Afrika memiliki kulit hitam. Nah, seperti itu perbedaannya. Nah, yang kedua, perbedaan bahasa yang mereka gunakan. Perbedaan kebudayaan dan mempunyai kebudayaan sebagai perwujudan dan cerminan nilai-nilai dasar. Nah, seperti itu. Terus poin yang kedua, jenis keberagaman di Indonesia. Yang pertama, keberagaman wilayah. Nah, keberagaman wilayah itu jadi keberagaman wilayah itu berbedanya suku bangsa, berbedanya ras, agama, ideologi budaya dan lain sebagainya. Seperti itu perbedaannya. Terus yang kedua, keberagaman suku bangsa dan wilayah. Ya. Terus ciri-cirinya itu yang paling mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain, yakni bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, keberagaman agama. Nah, agama yang diakui secara sah di Indonesia yaitu ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, ada undang-undang nih, pasal 28E ayat 1 tentang menganut agama dan hak asasi manusia yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama, memiliki pendidikan, pengajaran, memiliki pekerjaan, memiliki kewarganegaraan, memiliki tempat tinggal, wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Nah, seperti itu pasalnya ya. Terus yang keempat, keberagaman ras. Nah, keberagaman ras ini, setiap manusia memiliki perbedaan seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk muka, secara fisik, dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Kondisi fisik di Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik, tidak hanya merugikan kelompok, tidak hanya merugikan kelompok masyarakat, tetapi juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Terus poin yang kelima, keberagaman ras dan keberagaman golongan dan jenis kelamin atau gender ya. Maksudnya seperti ini, keberagaman dan gender itu. Pada setiap masyarakat selalu ada kelompok yang berbeda yang kemudian memicu terjadinya gejala sosial, perubahan
sosial. Nah, maka dari itu kita bisa diatasi dengan baik dengan cara menyatukan individu atau kelompok. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya, karakteristik umum masyarakat majemuk. Yang pertama, memiliki struktur kebudayaan yang beragam, mempunyai suku bangsa dan budaya dengan ragam istiadat, dan hidup bersama berdampingan satu sama lain dan saling berinteraksi. 2. Nilai ataupun norma yang menjadi kesepakatan bersama sulit untuk tumbuh berkembang. Nah, dengan adanya norma yang beraneka ragam, tidak ada kesamaan di antara satu agama dengan agama lain di dalam ritualnya. Nomor 3, sering terjadinya konflik menghambat proses integrasi menjadi lambat. Pada setiap masyarakat selalu ada kelompok yang berbeda, yang kemudian memicu terjadinya gejala sosial, perubahan sosial. Maka dari itu bisa diatasi lain di dalam. Dan selanjutnya karakteristik umum masyarakat majemuk. Yang pertama, memiliki struktur kebudayaan yang beragam, mempunyai suku bangsa dan budaya dengan ragam istiadat, dan hidup bersama berdampingan satu sama lain dan saling berinteraksi. 2. Nilai ataupun norma yang menjadi kesepakatan bersama sulit untuk tumbuh berkembang. Nah, dengan adanya norma yang beraneka ragam, tidak ada kesamaan di antara satu agama dengan agama lain di dalam ritualnya. Nomor 3, sering terjadinya konflik menghambat proses integrasi menjadi lambat. Pada setiap masyarakat selalu ada kelompok yang berbeda, yang kemudian memicu terjadinya gejala sosial, perubahan sosial. Maka dari itu bisa diatasi dengan baik dengan cara menyatukan kembali individu atau kelompok yang berbeda tersebut. Nomor 4, banyak dominasi di berbagai struktur sosial ekonomi, politik, dan budaya. Nah, maksudnya karena bermacam-macam suku bangsa di antara mereka di posisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya dengan pembangunan yang sudah merata. Selanjutnya, pengertian masyarakat majemuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemajemukan berasal dari majemuk yang artinya terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan. Kemajemukan memiliki arti yang sama dengan keanekaragaman. Sedangkan menurut referensi kemajemukan adalah perbedaan warga masyarakat ke dalam kelompok-kelompok secara horizontal. Masyarakat majemuk sering disebut masyarakat pluralistik atau diferensiasi sosial. Nah, dalam hal ini, seperti di Indonesia, memiliki berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya, serta adat istiadat, tetapi masih dalam satu kesatuan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, sekarang yaitu ciri khusus masyarakat majemuk. Yang pertama yaitu adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain. Maksudnya yaitu pola hubungan antar kelompok ras yang terjadi ketika suatu kelompok menguasai kelompok lain. Yang kedua yaitu memiliki struktur sosial yang terbagi dalam kelompok yang bersifat dan komplementer, yaitu suatu masyarakat di mana nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial menjadi bagian yang sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat tersebut kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan. Yang ketiga yaitu mengalami konflik-konflik antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Maksudnya yaitu perbedaan pendapat antara si A dan si B yang menyebabkan tidak ada keputusan bersama.
Dan yang keempat yaitu memiliki sub kebudayaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Maksudnya yaitu banyak suku, banyak budaya, dan terciptanya keragaman dari segala aspek, mulai dari sistem-sistem dalam masyarakat dan tata cara hidupnya. Selanjutnya, yaitu gambar masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk yang terdiri dari 2 atau lebih komunitas atau kelompok-kelompok yang terpisah-pisah dan memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda satu sama lain. Masyarakat majemuk yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan, baik perbedaan dalam sistem, dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.